Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan: pertama, saya sendiri Rena, NPM dengan akhiran 110. Kedua, Destia Ayu Permatasari dengan NPM akhir 135. 3, Nea Resta dengan NPM akhir 095. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pragmatis dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Mohon disimak ya materinya. Bahasa bidang pragmatik. Pemakaian bahasa dapat dijumpai dalam berbagai segi kehidupan. Kenyataan menunjukkan bahwa pemakaian bahasa dalam suatu segi kehidupan yang satu berbeda dengan pemakaian bahasa dalam segi kehidupan yang lain. Termasuk di dalamnya bahasa yang dipakai dalam suatu pembelajaran di lembaga pendidikan. Levinson mendefinisikan pragmatik sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Pragmatik, sebagaimana yang diperbincangkan di Indonesia dewasa ini, paling tidak dapat dibedakan atas dua hal sebagai berikut. 1. Pragmatik sebagai sesuatu yang diajarkan, atau 2. Pragmatik sebagai sesuatu yang mewarnai tindakan mengajar. Pragmatik sebagai sesuatu yang diajarkan masih dapat dibedakan lagi atas 1. Pragmatik sebagai bidang kajian linguistik, dan 2. Pragmatik sebagai salah satu segi di dalam bahasa. Pragmatik sebagai salah satu segi di dalam bahasa lazim pula disebut fungsi komunikatif. Penerapan pragmatis dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tindak tutur yang terjadi di dalam kelas dapat dimanfaatkan sebagai pengajaran ilmu pragmatik. Pragmatik mengkaji makna tuturan yang dikehendaki oleh penutur dan menurut konteksnya. Konteks dalam hal ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam mendeskripsikan makna tuturan dalam rangka penggunaan bahasa dalam komunikasi. Salah satu objek kajian pragmatik yaitu tindak tutur. Penggunaan tindak tutur dan konteks yang baik dalam proses pembelajaran akan menimbulkan suasana belajar yang menyenangkan bagi guru dan siswa yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Hal besar yang berpengaruh dalam komunikasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah karakteristik kemampuan pengetahuan berbahasa yang dimiliki oleh pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran harus berlangsung secara efektif. Peran guru dalam pengajaran bahasa Indonesia. Kemahiran dalam berbahasa dapat dikuasai oleh siswa apabila guru dapat memperlihatkan kemahiran bertindak tutur yang baik dalam menyampaikan pelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kemahiran guru dalam tindak tutur berperan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran di kelas merupakan realitas komunikasi yang berlangsung secara formal. Komunikasi menjadi salah satu alat utama dalam berinteraksi. Guru selalu menggunakan bahasa Indonesia untuk memperlancar proses menyampaikan maksud dan tujuan. Guru sebagai orang yang mempunyai peran penting dalam pembelajaran, maka guru harus selalu menggunakan tuturan sebagai media untuk menyampaikan ide-idenya kepada siswa. Penggunaan tuturan guru sebagai media penyampai ide kepada siswa tidak selalu setia pada satu ragam tindak tutur tertentu. Penggunaan tindak tutur direktif dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bentuk penggunaan ragam tindak tutur. Melalui tindak tutur direktif, guru dapat memanfaatkan jenis-jenis tindak tutur direktif: meminta, menanya, memerintah, melarang, memberi izin, menasihati, untuk menghidupkan interaksi belajar mengajar. Tiap jenis-jenis tindak tutur direktif tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang penting dalam interaksi belajar mengajar. Demikian, guru dapat mempergunakan jenis tindak tutur direktif secara bergantian yang disesuaikan dengan fungsi ujaran dan sesuai konteksnya.
Contoh penerapan pragmatis dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran pada tingkat SMA kelas 10 semester 1. Aspeknya adalah berbicara dengan standar kompetensinya, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan berkenalan, diskusi, dan bercerita. Dan kompetensi dasarnya adalah memperkenalkan diri dan orang lain di dalam forum resmi dengan intonasi yang tepat. Dalam rencana pembelajaran, siswa diarahkan untuk dapat memperkenalkan diri dan orang lain dalam suatu forum yang resmi. Dalam hal ini, guru memberi arahan materi sebelum siswa mempraktekkan kompetensi tersebut. Dalam arahannya, guru menyampaikan materi bahwa dalam memperkenalkan diri maupun orang lain haruslah kita memahami situasi yang ada dalam forum itu. Dari materi ini, jelaslah bahwa unsur-unsur di luar bahasa mulai diperhatikan. Dengan kata lain, kemampuan pragmatik mulai diperkenalkan pada siswa. Lebih lanjut, guru menerangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara atau memperkenalkan diri. Di dalam forum resmi, seperti dalam forum itu dihadiri siapa saja, atau siswa berhadapan dengan siapa saja, orang yang diperkenalkan itu siapa, status atau kedudukannya dalam forum menjadi apa, situasi yang dihadapi seperti apa, tujuannya apa, dan berbagai hal lain yang perlu diperhatikan, yang mengacu pada kajian pragmatik. Selanjutnya, guru mencoba menciptakan suatu situasi atau kondisi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kompetensi yang dimilikinya dalam suatu situasi yang diciptakan tersebut. Bisakah berikan contoh tuturan pragmatis lainnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Jawaban. Contoh lainnya, seorang guru yang bermaksud untuk menyuruh muridnya untuk mengambilkan buku LKS di kantor. Dia dapat memilih satu di antara tuturan-tuturan berikut. Tuturan 1. Ambilkan buku puisi di ruangan saya. Tuturan 2. Di sini tidak ada buku puisi. Tuturan 3. Oh, ternyata tidak ada buku puisi. Tuturan 4. Di sini tidak ada buku puisi ya. Tuturan 5. Mengapa tidak ada yang mau mengambil buku puisi? Dengan demikian, untuk maksud menyuruh agar seseorang melakukan suatu tindakan dapat diungkapkan dengan menggunakan kalimat imperatif seperti tuturan 1, kalimat deklaratif seperti tuturan 2 dan 3, atau kalimat interrogatif seperti tuturan 5 dan 6. Jadi, secara pragmatis, kalimat berita atau deklaratif dan kalimat tanya atau interrogatif di samping berfungsi untuk memberitakan atau menanyakan, sesuatu juga berfungsi untuk menyuruh atau imperatif atau direktif. Apa manfaat jika guru memberikan peran-peran contohnya seperti yang sudah dijelaskan di bagian materi tadi pada muridnya? Jawaban. Dengan memberikan peran-peran tertentu pada beberapa orang, siswa dihadapkan pada suatu situasi seperti yang diharapkan untuk belajar menghadapi situasi tertentu. Dari pembelajaran yang dilakukan akan dapat terlihat bagaimana komunikasi yang terjadi. Apakah siswa sudah mampu berkomunikasi dengan tepat pada suatu situasi yang diciptakan tersebut? Ketercapaian tersebut dapat dilihat dari bagaimana sikap yang ditunjukkan, bagaimana pilihan kata yang digunakan, tujuan berkomunikasinya tercapai atau tidak, dan sebagainya. Dengan proses pembelajaran yang seperti itu diharapkan siswa paling tidak mendapatkan pengalaman belajar. Lebih jauh lagi, siswa mengetahui berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam proses berkomunikasi secara praktis. Pada akhirnya, siswa akan mendapat bekal untuk berkomunikasi dalam masyarakat, paling tidak berhubungan dengan materi yang diajarkan. Kesimpulan, ketercapaian suatu kompetensi berbahasa yang tepat tidaklah hanya dengan mempelajari bahasa secara struktural, tetapi juga harus didukung oleh suatu pembelajaran tentang aspek-aspek yang ada di luar bahasa
yang seringkali berpengaruh dalam proses komunikasi. Dengan pendekatan pragmatik pula, siswa akan lebih didekatkan dengan kondisi praktis berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis. Selain itu, mengingat bahwa Indonesia memiliki banyak sekali budaya, termasuk di dalamnya bahasa, dengan pendekatan pragmatik dalam pembelajaran bahasa, sedikit banyak kendala yang muncul akan terakomodir. Terlebih lagi didukung dengan suatu kurikulum yang sebagian besar kebijakannya diserahkan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Pembelajaran, khususnya bahasa yang muncul akan lebih mampu mengakomodasi kebutuhan siswa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.